Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan selanjutnya kita membahas tentang kisah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi pertemuan sekarang kita membahas kisah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kepemimpinan keempat Khulafaur Rasyidin berbeda-beda sesuai dengan karakter pribadinya dan situasi masyarakatnya. Pada masa Abu Bakar, beliau dikenal dengan Khalifatur Rasul, yaitu pengganti Rasul sebagai pemimpin agama dan pemerintahan. Semasa kepemimpinan yang singkat, beliau memprioritaskan penyelesaian problem dalam negeri. Beberapa kelompok berusaha melepaskan diri dari jamaah Islam. Mereka menganggap setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, maka berakhir pula kekuasaan Islam terhadap mereka. Selain itu, beberapa orang mengaku sebagai Nabi pengganti Rasul. Juga ada yang menolak membayar zakat. Terhadap ketiga pembelot tersebut, Abu Bakar memutuskan untuk memerangi mereka. Pusat kekuasaan bersifat sentral. Segala keputusan ada di tangan Khalifah Abu Bakar. Walaupun begitu, beliau selalu mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya sebelum memutuskan sesuatu. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau memproklamirkan Amirul Mukminin. Beliau memprioritaskan perluasan Islam. Perluasan Islam mencapai sepertiga dunia. Islam bisa tersebar sampai ke daratan Eropa. Ketegasan dan kebijaksanaan membawa Islam menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Posisi Islam menyamai kekuatan besar, yaitu Romawi dan Persia. Umar bin Khattab menerapkan sistem administrasi pemerintahan yang diadopsi dari Persia. Administrasi pemerintahan mengatur 8 wilayah provinsi, yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Beberapa departemen didirikan untuk mengatur gaji dan pajak tanah sehingga berdiri Bait al-Mal. Selanjutnya, model kepemimpinan Umar bin Khattab dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Beliau mengembang Islam ke beberapa daerah yang belum tercapai pada masa Umar bin Khattab. Perbedaan karakter Utsman dan Umar bin Khattab menimbulkan model kepemimpinan yang berbeda. Karakter Utsman dan yang lembut berbeda dengan karakter Umar yang tegas dan keras. Hal ini menimbulkan kekecewaan umat Islam. Di samping itu, Utsman bin Affan diangkat usia 70 tahun sehingga beliau memimpin umat Islam sedikit lemah. Kebijakan yang paling disorot adalah kebijakannya pada pengangkatan kerabat keluarganya menduduki jabatan penting seperti gubernur di daerah kekuasaan Islam berasal dari kerabat dekat. Selain perluasan Islam, Utsman memperhatikan pembangunan dalam kota seperti pembangunan bendungan pencegah banjir, jalan-jalan, jembatan, masjid, dan perluasan Masjid Nabawi. Beliau memperluas daya tampung Masjid Nabawi yang dibangun pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib
melanjutkan kepemimpinan Utsman bin Affan dalam kondisi tidak stabil. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib disetujui mayoritas umat Islam, tapi sebagai pro Muawiyah menolak kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Beliau menghadap situasi yang berbeda dengan zaman Abu Bakar dan Umar, di mana umat Islam pada masa Abu Bakar dan Umar masih bersatu. Mereka memiliki banyak tugas yang harus dituntaskan seperti perluasan wilayah Islam. Selain itu, kehidupan sosialnya masih sangat sederhana dan belum banyak terpengaruh oleh kekayaan dan kedudukan. Sedangkan zaman Ali bin Abi Thalib, wilayah umat Islam sudah luas dan besar, serta perjuangannya sudah terpengaruh oleh motivasi duniawi. Ali menghadapi kelompok penentang sangat kuat ketika memperlakukan kebijakannya pada pemecatan pejabat-pejabat. Hal ini yang dianggap penyebab munculnya pemberontakan. Beliau menghadapi juga pemberontakan dari Zubair dan Aisyah karena dianggap tidak menghukum pelaku pembunuhan Utsman bin Affan. Penentang keduanya mengakibatkan perang Jamal atau perang unta karena Aisyah menunggang unta dalam peperangan. Pertentangan Ali dengan Muawiyah mengakibatkan perang Siffin. Perang tersebut diakhiri dengan tahkim atau arbitras di Daumatul Jandal pada tahun 34 Hijriah. Akibat peristiwa itu muncul 3 golongan di kalangan umat Islam, yaitu Khawarij, Murji'ah, dan Syiah. Ketiganya golongan yang sangat kuat dan mewarnai perkembangan pemikiran dalam Islam. Perselisihan itulah yang menjadi awal berakhirnya pemerintahan Islam di bawah Khulafaur Rasyidin. Meskipun memiliki kelemahan-kelemahan, para ahli sejarah menyatakan bahwa pemerintahan Islam masa Khulafaur Rasyidin merupakan masa pemerintahan Islam yang paling mendekati masa pemerintahan Rasulullah SAW. Dan selanjutnya meneladani kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Setelah kita mempelajari gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan sebagian dari prestasi-prestasi yang telah mereka raih, kita dapat mengambil pelajaran untuk kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam menyebarkan dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Khulafaur Rasyidin menjabat sebagai khalifah, mereka tidak henti-hentinya berjuang untuk menyebarluaskan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, memiliki kesetiaan dan kecintaan terhadap Rasulullah dan ajarannya. Kecintaan sahabat yang 4 terhadap Rasulullah SAW adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi dimulai sejak zaman permulaan munculnya Islam di Mekah. Dengan berbagai rintangan dan tantangan, mereka tetap mencintai Rasulullah dan ajarannya. Dan yang ketiga, mendahulukan kepentingan agama dan rakyat. Ketika menjabat sebagai khalifah, sebenarnya mereka mendapat kesempatan untuk menumpuk harta kekayaan, tapi itu sangat jauh dari cita-cita dan keinginan mereka. Ketika menghadapi serangan-serangan kaum musyrikin, mereka terdepan dalam mendermakan hartanya untuk biaya perang dan terdepan pula maju ke medan perang. Dan yang keempat, memiliki sikap berani dan tegas dalam membela kebenaran. Di prinsip bersikap tegas dalam mempertahankan kebenaran menjadi faktor penting kewibawaan mereka dalam memimpin. Hukum ditegakkan dengan adil, kemurtadan diberantas sehingga kerusakan di masyarakat dapat dihindari. Dan yang terakhir, tidak menyalahgunakan jabatan atau wewenang untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Di zaman Khalifah Rasyidin, musyawarah untuk mengambil keputusan
dijalankan dengan baik, karena prinsip yang mereka pakai, jabatan adalah amanah. Dengan demikian kepemimpinan dikala itu benar-benar menjadi kepemimpinan untuk bangsa dan rakyat, bukan kepemimpinan untuk mementingkan diri pribadi, keluarga maupun golongan. Ya, sekian pembelajaran tentang kisah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan meneladani kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.